Halo, selamat datang di Nara Talks. Nara Talks malam ini kembali hadir dengan edisi spesial kenal calon jelang Pilkada tahun 2020. Sejumlah daerah di Kalimantan Utara menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Salah satunya Kabupaten Bulungan. Saat ini sudah hadir bersama saya satu-satunya perempuan yang mengikuti kontestasi di Pilkada Kabupaten Bulungan, yaitu ada Dr. Ari Wisnita. Selamat malam Bu Ari. Selamat malam. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Pokoknya gas terus ya. Ya. Gas terus setiap hari untuk Insya Allah. Nah, Jalan terus. ya, untuk episode kali ini Nara Talks akan coba mengulas cerita dari sisi politik seorang Dr. Ari, bagaimana kemudian dia memantapkan diri untuk maju bersama Najamuddin dengan diusung sejumlah partai politik. Najamuddin dan Ari Wisnita mantap maju di Pilbub Kabupaten Bulungan. Sebelumnya saya akan coba flashback dulu ke belakang. Dr. Ari sebelumnya mungkin lebih banyak dikenal orang di Senayan, artinya sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Kemudian Dr. Ari juga berlatar belakang seorang dokter. Bisa diceritakan secara singkat kenapa sih kemudian memilih untuk terjun ke dunia politik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diskusi ringannya, Mas. Yang pasti pertama kali kenapa saya terjun di dunia politik adalah saya melihat orang tua saya, Pak Yusuf, bagaimana mengembangkan kota Tarakan. Awalnya seperti itu waktu itu kan. Wah, ternyata Tarakan yang waktu zaman saya masih SD belum ada perkembangan. Ternyata setelah waktu zaman Bapak ini banyak berubah pesat ya. Kita kan tahu Tarakan ada Universitas Borneo. Kemudian kita lihat banyak kemajuan yang ada di kota Tarakan yang kita lihat kan gitu. Nah, kemudian pada waktu itu sebenarnya saya SMP, SMA, kuliah di Surabaya. Jadi pada waktu itu saya masih dokter ya, 2013 itu masih 2012 masih dokter. Kemudian pada waktu itu pada waktu malam hari itu saya lagi di klinik BPJS waktu itu masih jaga. Kemudian Bapak telepon, Pak Yusuf nelpon bilang gini, Rik, mau nggak waktu itu jadi caleg DPR RI, dia bilang gitu kan. Terus saya berpikir, caleg DPR RI, saya kan belum pernah masuk dalam dunia politik pada waktu itu. Ya tolonglah, soalnya masalahnya untuk memenuhi kuota perempuan 30% pada waktu itu. Dan Bapak juga waktu itu ditelepon sama Ibu Siti Nurbaya sebelumnya sih, sebelum nelpon saya ditelepon sama Ibu Siti Nurbaya untuk carikan satu perempuan untuk maju DPR RI Kaltim Kaltara dari Partai Nasdem. Terus abis gitu Bapak nyari malam-malam sampai nggak ketemu waktu itu kan. Telepon lagi waktu itu Bu Siti Nurbaya, telepon lagi 1 jam kemudian telepon bilangnya Bu Siti Nurbaya, bilangnya Bapak dia bilang gini, aduh Bu Siti Nurbaya, mohon maaf nih nggak ketemu, besok pagi aja. Nggak bisa Pak Yusuf, ini soalnya malam terakhir soalnya gitu kan. Terus Bu Siti Nurbaya tanya, ini enggak anaknya Pak Yusuf ada berapa? Ada 3, dia bilang gitu kan. Yang pertama perempuan, oh iya itu aja. Nggak bisa, itu sudah di Australia soalnya. Yang kedua dokter, yang kedua cowok gitu kan. Terus abis gitu, enggak, yang kita cari kan cewek soalnya. Terus abis itu yang ketiga dokter, ya udah itu aja. Aduh Bu Siti Nurbaya belum ada pengalaman politik di ini belum pernah terjun di dunia politik. Nah abis gitu akhirnya setelah ditelepon Bu Siti Nurbaya, kemudian akhirnya itu saya ditelepon, mau nggak ini tolonglah bantu Partai Nasdem. Ya udahlah aku bilang gitu kan. Dan Bapak bilang pada waktu itu seingat saya Bapak tuh ngomong sama saya tuh gini, pokoknya kau nggak perlu kampanye, cuman ini aja kok duduk manis, nanti mungkin kita kumpulkan KTP, dia bilang gitu kan. Oh jadi nggak kampanye Pak? Nggak kampanye katanya. Oh ya sudah kalau nggak kampanye ya udah nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Akhirnya malam itu abis Bapak telepon, besok paginya kan saya langsung berangkat ke Jakarta ke DPP Partai Nasdem. Waktu itu kan udah dijemput sama anak buahnya Bu Siti Nurbaya waktu itu kan, sudah ditungguin di Nasdem gitu kan. Terus abis gitu jadi pertama kali masuk ke DPP Partai Nasdem tuh ngeliat kan, ini dunia politik, ini rupanya kantor Nasdem seperti ini ya gitu kan. Aku nggak pernah membayangkan sama sekali kok masih dalam dunia politik. Habis gitu
sudah gitu daftar apa semuanya, periksa untuk syarat untuk maju di caleg DPR RI. Nah setelah itu udah daftar kan, sudah selesai. Akhirnya kalau nggak salah bulan 5 2013 itu sudah kita mulai kayak semua caleg di seluruh Indonesia itu dikumpul waktu itu kan untuk kayak pengarahan tentang ini, tentang caleg DPR RI waktu itu kan. Akhirnya setelah pengarahan, jadi saya yang pertama kali tuh nggak tahu istilah dalam politik tuh ya, maksudnya kayak DPW, kemudian DPP, kemudian masih bingung kan, namanya juga kita dokter, ya jadi kami masih waktu dokter. Terus abis itu dan saya tuh memang rajin gitu loh, duduknya tuh di depan sambil ngeliatin DPW itu apa, DPP, DPD itu seperti apa gitu kan. Nah setelah pengarahan dari Partai Nasdem, kemudian mulailah sudah pulang ke Tarakan gitu kan, akhirnya waktu itu bapak untuk ini ada orang yang maksudnya yang dipercaya bapak untuk nemeni saya kemana-mana gitu kan, untuk ya kayak sosialisasi gitulah, intinya kan seperti itu. Terus habis gitu mulailah turun ke masyarakat itu saya mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, dari gang ke gang di Tarakan itu jalan terus. Dan lucunya kalau misalnya ke Tarakan, orang-orang tuh bilang gini, oh anaknya Pak Yusuf ya? Iya Bu, saya anaknya Pak Yusuf gitu kan. Terus habis itu, oh ya bagus sih bapakmu dek, katanya gitu kan. Terus habis gitu akhirnya ya udah turun ke masyarakat, dan ternyata saya senang memang ketemu masyarakat tuh memang sesuatu yang luar biasa ya, namanya pengalaman baru. Terus kita setiap ada acara apapun kami diundang gitu kan, acara mau tasmiahan, mau acara kawinan, akhirnya kami tuh diundang. Dan saya senang kan, memang senang ketemu masyarakat, walaupun pagi, siang, sore, malam senang. Jadi artinya seorang dokter Ari bisa dikatakan secara tidak sengaja masuk dalam dunia politik. Sangat tidak sengaja. Dengan berjalannya waktu, walaupun ya secara DNA mungkin dokter Ari punya darah politik dari bapak, tapi kan kemudian dengan latar belakang seorang dokter, jelas ini sesuatu yang perbandingannya sangat signifikan nih, sangat bertolak belakang antara dokter dan politik. Apa kemudian yang bikin seorang dokter Ari nyaman untuk menjalankan posisi sebagai seorang politisi? Nyamannya sebenarnya sama-sama melayani masyarakat ya. Kalau dokter kan kita juga tiap hari ketemu dengan masyarakat. Cuman kalau kita dokter kan kita bisa ketemu, tahu penyakit apa. Tapi kita biasanya, kalau saya sebagai dokter juga biasa sih ada diskusi, oh anaknya Pak Yusuf ya. Iya. Jadi perasaan dokter dan dunia politik itu menurut saya sama-sama melayani masyarakat sih. Intinya jadi itu yang membuat saya nyaman. Intinya seperti itu. Ya. Setelah terpilih kemudian duduk di Senayan, kalau bisa PAW ya kemarin ya. Saya PAW 2015. Artinya 2015 seorang dokter Ari melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW dalam mekanisme partai sukses menduduki Komisi 7 ya. Komisi 7 yang tupoksinya itu mengurusi soal energi dan lain-lain. Yes. Kemudian pada saat duduk di Komisi 7, apa sih hal yang kemudian hari ini bisa dikatakan persembahan dari dokter Ari untuk Kaltara? Kalau untuk persembahan untuk Kaltara, saya rasa segala pikiran, tenaga tercurah untuk masyarakat Kaltara ya. Kalau ditanya hal apa, dengan anggaran hampir 300 miliar lebih untuk masyarakat Kaltara sudah saya berikan, baik dalam program sumur bor, kemudian motor sampah, kemudian penerangan lampu jalan, kemudian sumur bor, kemudian jaringan gas kota Tarakan, PLTU Gunung Seriang yang sempat mangkrak, kemudian akhirnya sudah berjalan 70% ya sekarang ya, maksudnya kurang 100% lah, tapi sudah mulai ada perbaikan. Kita tahu PLT Gunung Seriang yang hanya dulu kerangka, kemudian sudah kita melihat sekarang sudah signifikan, sudah ada bangunan gitu ya. Dan CSR baik ambulan tuh ada 4, kemudian ada 5, kemudian ada bis sekolah, aku bilang gitu kan. Jadi baik permasalahan masyarakat yang mereka sampaikan dalam aspirasi, baik pelatihan untuk masyarakat. Dan saya senang membantu masyarakat Kaltara karena kalau di Senayan itu kita butuh perjuangan di sana,
dan kita harus bekerja tuh memang benar-benar memikirkan bagaimana saya harus bawa nih program untuk masyarakat Kaltara, intinya seperti itu sih. Setelah purna tugas di DPR RI, kemudian Dr. Ari kembali mencalonkan diri. Yes. Kemudian nggak naik ya pada saat 2019. Yes. Banyak kemudian yang mengira Dr. Ari mungkin sudah selesai di politik, tapi terbukti di 2020 Dr. Ari maju untuk mendampingi Pak Najamuddin untuk bertarung di kontestasi Pilgub Kabupaten Bulungan. Apa kemudian memotivasi seorang Dr. Ari untuk ikut di kontestasi Bulungan ini? Ya, pasca kekalahan saya di 2019, ternyata masih masyarakat Bulungan ya, terutama ya, baik dari kepala desa, baik dari mahasiswa, baik dari tokoh adat, sering ya nelpon ke HP saya, Dokter Ari nak maju nggak sih di pilkada 2020 ini gitu kan. Dan mereka menyarankan, Dokter Ari, perjuangan ini masih belum selesai, kita masih butuh listrik, masih butuh sumur bor, dan mereka sangat menginginkan saya untuk maju. Dan sebenarnya saya pada waktu itu masih, intinya kekalahan kemarin itu masih mau istirahat gitu ya, tapi ternyata desakan masyarakat yang membuat saya berpikir, oh iya ya, karena saya juga masih berpikir saya masih mempunyai link di pusat, sayang gitu loh. Saya juga masih punya PR yang harus dikerjakan untuk Kabupaten Bulungan. Saya ingin PLT Gunung Seriang itu bisa berjalan untuk masyarakat Kabupaten Bulungan. Jadi pada saat itu saya berpikir, karena desakan semakin kuat pada waktu itu, akhirnya setelah dari proses masyarakat, kemudian saya berkonsultasi dengan DPP Partai Nasdem. Bilang DPP Partai Nasdem, disurvei aja dulu Dokter Ari, disurvei. Kemudian setelah disurvei, ternyata alhamdulillah masyarakat Kabupaten Bulungan masih mengingat Dokter Ari Sunita, dan saya sangat berterima kasih kepada masyarakat. Dan setelah disurvei, saya bawa tuh hasil survei, bawa ke DPP, dan memang saya sebagai kader Partai Nasdem, tentunya apapun arahan Partai Nasdem saya harus mengikuti ya, namanya kan partai, jadi kita sebagai kader harus mengikuti. Kemudian dengan proses yang cukup panjang, akhirnya berpasangan dengan Pak Haji Najamuddin, tapi semuanya pada dasarnya teman semuanya. Dan saya tentunya seneng ya, maksudnya bisa ingin mengabdikan kembali kepada masyarakat Kabupaten Bulungan. Artinya Kabupaten Bulungan sebagai provinsi paling tua di Kalimantan Utara hari ini mencatatkan sejarah. Artinya keterwakilan perempuan di politik sudah terbukti dengan implementasi majunya Dr. Ari. Artinya masyarakat juga hari ini sudah jauh lebih melek akan politik. Bagaimana seorang Dr. Ari melihat keterlibatan perempuan di dalam dunia politik? Wah, ternyata dalam dunia politik itu sangat dibutuhkan perempuan, karena perempuan itu cerewet, perempuan itu komitmen, perempuan itu pokoknya ingin berjuang. Perempuan itu biasanya dengan hati ya, maksudnya dengan hati bagaimana sih kita harus berjuang untuk masyarakat. Kalau di Senayan, kita kembali flashback ke Senayan, itu dari pada waktu periode saya dari 560 hampir 100 perempuan, dan kami komunikasi sering pada waktu kita paripurna atau ternyata saya melihat teman-teman saya juga memang betul-betul serius ya, betul-betul gigih untuk dapetin apa sih yang mau dibawa. Jadi kalau kita diskusi di komisimu dapat apa gitu kan, jadi kita bisa sharing gitu. Dan saya rasa juga perempuan harus kesetaraan gender ya maksudnya. Dan saya berharap apabila saya maju dan insya Allah saya menang, saya berharap perempuan-perempuan ini, baik ibu-ibu atau anaknya pun, bisa melek untuk politik, karena politik itu sangat bermanfaat banyak untuk orang banyak. Dalam arti kalau niat kita tulus, atau kalau misalnya kita memang membantu, banyak banget manfaatnya untuk masyarakat sih, intinya seperti itu. Artinya vokalnya seorang perempuan di dalam dunia politik itu sudah terjadi secara alami dari dirinya ya. Yes. Karena berangkat dari cerewet dan lain-lain. Yes, it's true. Jadi selain itu, kemudian komitmen seorang Dr. Ari, keterlibatan perempuan pada dunia politiknya sudah sangat jelas. Untuk ke depan, komitmen model seperti apa sih yang ditawarkan seorang Dr. Ari?
untuk Kabupaten Bulungan yang notabene sebagai ibu kota provinsi? Iya, yang pasti kalau untuk Kabupaten Bulungan ini banyak yang harus dibenahi ya Mas ya, baik dari infrastruktur, baik dari ekonomi, baik dari kesetaraan gender, maksudnya perempuan supaya bisa dimajukan dalam bentuk misalnya UMKM, pelatihan, kemudian baik dari listrik, kemudian banyak sih dari pertanian juga, karena kita tahu bahwa Kabupaten Bulungan ini kan mayoritas juga di bidang pertanian juga lahannya cukup besar ya, dan saya berharap sih apabila nanti kami terpilih, banyak PR kami yang harus dilakukan untuk Kabupaten Bulungan. Mungkin kita harus kerja keras, kerja cepat, apa yang harus kita pikirkan untuk masyarakat Kabupaten Bulungan, dan insya Allah juga apa yang kami tulis di dalam visi misi kami itu harus terrealisasi, karena memang masa jabatan kami apabila terpilih itu hanya 3 tahun 8 bulan, bukan 5 tahun ya, tapi 3 tahun 8 bulan. Dan yang pasti saya ingin nanti kalau misalnya terpilih, masyarakat bisa merasakan apa yang menjadi janji-janji kami pada waktu kampanye. Jadi bukan hanya janji, harus bisa terrealisasi untuk masyarakat, intinya seperti itu. Dengan latar belakang seorang dokter, tentunya Ari Yudhistinta memiliki komitmen khusus untuk layanan kesehatan yang memang secara prinsip itu bagian dari layanan paling dasar, dan itu juga amanat undang-undang. Yes. Di Kabupaten Bulungan ini dengan geografis yang terbilang sangat luas, ada beberapa daerah kemudian yang jangkauannya sulit dan lain-lain. Sementara soal kesehatan ini kan sangat mendasar, sama halnya seperti pendidikan. Apa sih yang ada di benak Dr. Ari hari ini? Wajah layanan kesehatan di Bulungan itu ke depan akan seperti apa? Yang pasti kalau untuk kesehatannya kita harus memikirkan sarana dan prasarana, dalam arti infrastruktur rumah sakitnya dulu. Baik dari alat-alatnya kita harus penuhi, mungkin alat-alat yang kurang, alkesnya seperti itu. Kemudian mungkin dari puskesmas, pustu, kita harus melihat, karena kebanyakan juga di daerah itu selama saya berkunjung kadang mereka hanya belum sampai jam 10 tuh kadang udah iya layanan lagi. Iya, makanya itu yang jadi permasalahan. Saya rasa sih mungkin itu harus kita diskusikan dengan dinas kesehatan, dengan teman-teman dokter bagaimana untuk melayani masyarakat. Dan saya rasa juga mungkin saya tuh memikirkan kalau mungkin daerah-daerah terpencil yang susah dijangkau, mungkin harusnya ada ambulan air kali ya. Ambulan air. Kita kan bisa berdiskusi dengan di pusat, dengan kementerian, ataupun dengan dari BUMN, dari Pertamina gitu kan, atau dari PLN, atau dari mana kita bisa, gimana caranya supaya bisa dapat itu. Terus abis gitu juga mungkin kita harus butuh dokter kali ya, dokter spesialis. Di sini kan masih kurang, setahu saya di data itu dokter spesialis hanya 18 di Kabupaten Bulungan. Mungkin juga, tapi saya nggak tahu nih dokter spesialis yang apa aja yang ada di sini ya, belum hafal sih Mas, cuman kalau dari data aku tahu tuh 18. Dan selain itu juga mungkin kita juga meningkatkan BPJS ya, penambahan kuota PBI itu ya, kuota itu untuk bisa melayani masyarakat yang kurang mampu gitu kan. Dan tentunya banyak sih yang harus dilakukan, mungkin pelatihan. Mungkin saya juga berharap di Kabupaten Bulungan itu bisa menerapkan kebijakan, mungkin dibuat perda atau gimana. Kalau kita melihat negara-negara luar, walaupun misalnya Vietnam ya, misalnya saya pernah berkunjung ke Vietnam nih. Di sana kalau misalnya Vietnam padahal masih jauh 100% kali Indonesia daripada Vietnam gitu ya, maksudnya masih jauh lebih maju gitu. Iya, masih terbilang maju kita gitu. Tapi kan saya berpikiran tuh kalau misalnya di Vietnam, di pinggiran jalan itu mereka ya, walaupun mereka jualan di pinggir jalan, mereka tuh pakai plastik tuh, tangannya bersih plastik. Jadi mereka misalnya beli rujak ya, maksudnya kayak mengambil buah manisan tuh mereka pakai plastik. Nah, saya berharap untuk kesehatan bukan hanya Kabupaten Bulungan aja, tapi di seluruh Indonesia tuh kalau kita ngelihat di pinggiran itu kan, maksudnya di lele atau apa gitu kan, masih kurang higienis gitu kan. Saya berharap tuh bisa pakai menggunakan plastik tangannya gitu, jadi bersih, atau apa ya, intinya kita bisa menjaga kesehatan dari situ kan gitu, dari hal-hal dasar perilaku kesehatan gitu, seperti itu ya. Selain memang dunia kesehatan, di Kabupaten Bulungan ini kan juga Bu, apa ya, lebih saat ini itu lagi trennya yang lagi bagus ini, movement teman-teman muda.
Oh ya. teman-teman kalangan milenial lah sebutannya. Nah, dan di tengah era globalisasi di mana informasi begitu sangat banyak masuk, artinya kita butuh pola cara bertahan yang cukup baik juga, kemudian dengan lebih mengembangkan kebudayaan yang kita punya dan lain-lain, pelestarian budaya. Nah, itu Seperti apa sih komitmennya seorang Dr. Ari Yusnita soal anak muda dan budaya? Nah, ini kalau kita berbicara anak muda dan budaya itu memang harus maksudnya harus sinergi, maksudnya harus dalam arti begini Mas, kita tahu bahwa Kabupaten Bulungan ini kan ada Kesultanan Bulungan gitu ya. Kemudian banyak tempat-tempat wisata juga. Mungkin dengan adanya anak muda misalnya di bidang kesenian itu kita bisa majukan mereka, maksudnya dalam arti mereka bisa bisa aktif untuk bagaimana memajukan kesenian di Kabupaten Bulungan gitu kan, untuk supaya bisa bukan hanya Bulungan tapi bisa sampai ke di Jakarta gitu kan. Mungkin kita bisa melakukan pentas-pentas kesenian seperti itu, dan anak muda ini kan merupakan nantinya pengganti kita, dan mereka juga harus melek politik dalam itu kan. Jadi kalau anak muda tuh mungkin kita bikin bisa perkumpulan gitu kan, mungkin bisa diskusi komunitas, kan ada komunitas sepeda, komunitas lingkungan hidup, dan banyak lah. Dan kalau mungkin perempuan-perempuan anak-anak muda yang masih perempuan-perempuan tuh mungkin kita bisa bikin kayak UMKM gitu kan, bisa diskusi lah dengan mereka, apa sih anak muda ini maunya seperti apa sih untuk Kabupaten Bulungan kan gitu. Itu sih. Dan kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka juga kan gitu. Iya. Artinya sudah jelas nih di beberapa hal memang Dr. Ari mencetuskan komitmen yang cukup kuat menurut saya, mulai dari keterlibatan perempuan dalam dunia politik, juga supporting untuk teman-teman kalangan muda dalam menjalankan aksi-aksi budayanya. Itu sudah cukup sangat jelas. Kalau bicara infrastruktur juga itu sudah dibahas pada debat kemarin ya kan, makanya kita di sini coba bahas yang mungkin belum tersentuh. Terakhir, untuk seorang Dr. Ari, harapannya di sisa waktu yang ada sebelum menuju pemilihan nih, menuju puncak perhelatan Pilkada 2020, mungkin seorang Dr. Ari punya harapan nih sebagai satu-satunya calon perempuan. Harapannya yang pasti saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan tentunya bisa memilih dengan cerdas siapa yang bisa memimpin untuk Kabupaten Bulungan, dan khususnya saya berharap juga ibu-ibu dan emak-emak nih saya berharap saya bisa mewakili emak-emak yang ada di Kabupaten Bulungan. Don't worry, yang pasti apabila kami terpilih nanti tentunya mau diskusi sama saya kapanpun oke, gitu kan. Yang penting tidak pada waktu jalan dinas atau pada waktu kita rapat gitu. Pokoknya siapapun mau berdiskusi dengan saya silakan, karena saya sudah biasa bertemu dengan masyarakat pada waktu saya di Senayan. Kalau misalnya pulang ke Kaltara tuh nggak ada waktu istirahat, ketemu dengan masyarakat terjadi, dan saya senang juga. Jadi intinya harapan saya yang pasti semuanya jaga kesehatan, menggunakan masker, kemudian minum vitamin ya, kemudian hindari kerumunan. Iya, hindari kerumunan, dan kemudian saya berharap nantinya ada ibu-ibu nih semakin lebih, oh iya Dr. Ari ini bisa mewakili Kabupaten kita, kenapa kita enggak, atau anak-anak kita nanti bisa, siapa tahu bisa jadi dokter, siapa tahu bisa jadi anggota DPR RI, siapa tahu nanti bisa jadi bupati atau wakil bupati. Saya berharap nih ibu-ibu nih melek nih gitu kan, untuk saya sebagai inspirasi kaum wanita, dan ini merupakan sejarah pertama Kabupaten Bulungan. Ya, semoga di Pilkada 2020 nanti suara ibu-ibu satu Kabupaten Bulungan memilih Dr. Ari Yusnita, dan semuanya sih, tapi khususnya ibu-ibu milenial juga, dan pada prinsipnya saya hanya ingin mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Bulungan. Saya ingin berbuat sih, banyak banget yang harus diselesaikan untuk Kabupaten Bulungan, dan tentunya harus ada supporting dari teman-teman, dan doa semoga kita diberi kelancaran dan tetap jaga kesehatan sih buat semuanya untuk masyarakat Kabupaten. Terakhir kita minta seorang Dr. Ari Yusnita untuk
mengajak masyarakat Bulungan untuk menjaga pilkada tetap aman, damai, dan kondusif? Yang pasti saya berharap di pilkada ini tetap aman, tetap kondusif, dan tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa di 9 Desember datang ke TPS karena satu suara menentukan nih. Jadi yang pasti semuanya tetap sehat semua. Baik teman-teman, sekian Ala Talks malam ini. Terima kasih buat Ibu Dr. Ari Wisnita sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Sekian Ala Talks, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.